Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Pulse, Pertamina Online Learning and Sharing. Kali ini bersama saya Taufik, mentor keuangan. Kali ini kita akan membawakan judul podcast yaitu Personal Financial Planning, alias perencanaan keuangan untuk pribadi dan keluarga. Oke. Kita lanjut aja langsung. Pertama ke why. Kenapa sih kita harus mengetahui atau mempelajari perencanaan keuangan ini? Kenapa? Mungkin teman-teman juga mendengarkan podcast ini juga pasti ada sesuatu yang ingin dicapai. Pengen dapat apa sih dari hasil mendengar podcast ini? Pengen bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik kah? Atau ingin mencapai tujuan keuangannya kah? Nah, macam-macam. Motifnya semua berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Tapi yang pasti, dengan mempelajari dan melakukan perencanaan keuangan, maka peluang untuk pencapaian tujuan keuangan kita itu akan lebih besar untuk tercapai. Ada pepatah, if you fail to plan, then you plan to fail. Kalau Anda gagal untuk merencanakan, maka sama saja Anda juga merencanakan untuk gagal. So, pastikan teman-teman melakukan perencanaan keuangan ini dengan baik. Nah, kalau sudah tahu kenapa, manfaatnya apa ini? Manfaatnya dengan melakukan perencanaan keuangan, kita bisa antara lain ya, ini kita bisa melakukan persiapan dana pensiun kita. Bisa melakukan persiapan dana pernikahan untuk yang masih jomblo. Dan kebanyakan uang-uangnya para jomblo ini lari nggak tahu kemana. Sampai dana untuk pernikahannya lupa disiapkan. Kemudian untuk dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini juga untuk yang teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, bisa lebih cepat dan bisa lebih firm lagi dalam melakukan persiapan dana pendidikan. Bisa melalui investasi atau menabung di instrumen-instrumen yang teman-teman paham. Lalu apalagi sih manfaat perencanaan keuangan? Bisa bersedekah dengan lebih banyak. Wah, ini enak banget. Siapa juga yang nggak mau sedekah dengan sebanyak-banyaknya ya? Semuanya pasti mau lah. Kemudian ada lagi manfaat lainnya adalah bisa mengantisipasi terjadinya kehilangan pencari nafkah utama. Nah, ini hubungannya sama asuransi teman-teman ya. Kalau ada apa-apa dengan pencari nafkah utama, bagaimana persiapan atau mitigasi risiko yang dilakukan oleh kita. Dan terakhir, manfaat perencanaan keuangan adalah sebagai perencanaan waris juga. Sering kita dengar bahwa terjadi pertengkaran antar keluarga, antar ahli waris. Hanya karena masalah pembagian waris yang dianggap kurang adil. Bahkan kalau teman-teman tahu, pernah ada juga seorang anak yang sampai tega menuntut ibu kandungnya ke pengadilan hanya gara-gara masalah waris saja. Oke, itulah beberapa why, kenapa sih kita harus mengetahui atau melakukan perencanaan keuangan ini. Ya, nah kemudian apa definisi dari perencanaan keuangan itu sendiri? Oke, jadi secara singkat dapat saya sampaikan bahwa definisi dari perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Saya ulangi ya, proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. So, perencanaan keuangan adalah proses. Ini bukan dilakukan satu kali aja, teman-teman misalnya konsultasi sama financial planner, lalu udah dapat book plan, lalu selesai. Enggak, perencanaan keuangan itu proses. Dilakukan mulai kapan? Nah, perencanaan keuangan dilakukan sejak kita mendapatkan penghasilan. Apakah sejak kita mulai bekerja? Enggak juga. Teman-teman ingat nggak pertama kali dapat penghasilan kapan? Apakah saat mulai bekerja? Enggak.
pas teman-teman dapat uang saku pun, itu sebenarnya teman-teman sudah dapat penghasilan. Uang sakunya pasti entah ditabung, dipakai jajan, dipakai beli mainan, macam-macam. Nah, itulah konsumsinya. Artinya perencanaan keuangan ini proses sejak kita mendapatkan penghasilan sampai selesai, udah nggak ada penghasilan lagi, sampai meninggal lah. Karena salah satu tahapan perencanaan keuangan adalah distribusi alias perencanaan waris. Jadi ini proses. Perencanaan keuangan dilakukan setiap saat. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup, teman-teman, apa nanti kita akan bahas di setelah ini ya. Secara terintegrasi dan terencana. Jadi dalam melakukan perencanaan keuangan itu, teman-teman harus mempertimbangkan banyak hal, banyak faktor. Nggak melulu kalau cash flow-nya udah positif, udah bagus, belum tentu juga. Bisa jadi cash flow positif tapi pembayaran utangnya kebanyakan. Cash flow-nya positif tapi tidak bisa melakukan investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Sama juga bohong kalau kayak gitu. Artinya banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di sini. Dan secara terencana, artinya harus ada perencanaan, ada target, dan ada hal-hal yang harus dilakukan dalam perencanaan keuangan. Jadi bukan hanya kita melakukan perencanaan, tapi juga ada action-actionnya di situ. Baik, kita lihat sekarang ke proses perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan itu ada 6, teman-teman. Pertama adalah menentukan tujuan keuangan. Yang kedua, kita melakukan pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, kita melakukan analisa atas data-data yang telah kita kumpulkan. Yang keempat, kita membuat plan, alias kita membuat rencana tindakan serta alternatif-alternatif yang bisa kita buat. Lalu yang kelima adalah action, atau kita akan memutuskan tindakan mana yang akan kita pilih. Di sini juga sangat tergantung dari penentuan prioritas. Jadi kalau plannya kita punya plan A, B, C, maka kira-kira action kita mana sih yang pilih? Apakah A saja atau bisa juga kombinasi dari antara A dan B? Nah, itu akan sangat variatif skenarionya. Kemudian yang terakhir adalah monitoring. Di sini kita melakukan monitor atas posisi keuangan dan juga kinerja investasi. Jadi dari proses setelah monitor ini, balik lagi ke tujuan, balik lagi ke data. Proses ini akan berulang-ulang terus. Maka dari itu ada salah satu saran yang sering saya berikan ke teman-teman adalah teman-teman harus melakukan financial check up itu secara rutin setiap periodik lah. Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali, atau pada saat ada perubahan signifikan dalam kehidupan teman-teman yang mempengaruhi keuangan. Misalnya punya anak, misalnya baru menikah, atau setiap tahun bukan tiba-tiba sih, naik gaji. Nah, itu ada perubahan-perubahan keuangan dan itu harus direncanakan ulang. Oke, sekarang kita coba masuk ke proses yang pertama ya, yaitu tujuan. Oke, nah tujuan. Teman-teman pernah nggak sih berpikir apa tujuan hidup teman-teman? Mau ngapain di dunia ini? Mau menjadi apa di dunia ini? Kira-kira sudah pernah terfikirkan belum? Kalau belum, ya coba dipikirin deh. Kalau nggak mau dipikirin juga nggak apa-apa, karena nggak ada yang ngelarang. So, apa ya? Tadi ngomongin apa sih? Tujuan hidup. Nah, saya membagi tujuan hidup ini menjadi 2. Nah, satu tujuan akhirat dan yang kedua adalah tujuan dunia. Apa tujuan akhirat? Tujuan akhirat ini adalah tujuan nanti kalau kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Kita pasti suatu saat akan meninggal, akan mati. Nah, kalau udah mati, kita mau kemana, mau ngapain? Nah, pikirkanlah.
teman-teman? Pikirkan, apa mau ke surga atau mau ke neraka atau mau bertemu siapa di sana nanti? Nah, silakan difikirkan. Itulah tujuan akhirat kita. Kemudian tujuan dunia. Tujuan dunia ini adalah Anda ingin menjadi apa sih di dunia ini? Ingin dikenang sebagai siapa? Ingin dikenang sebagai Taufik. Taufik yang bagaimana? Taufik Ismail ini pengen di dunia ini pengen dikenang sebagai siapa? Pengen menjadi apa? Apakah pengen menjadi perencana keuangan? Apakah ingin menjadi seorang perencana keuangan yang bisa membantu keluarga di Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan keuangannya? Nah, itu salah satu tujuan dunia misalnya begitu. Nah, teman-teman pastikan bahwa tujuan dunia ini harus dapat mendukung pencapaian tujuan akhirat. Jadi harus ada koneksi di situ, harus ada keterkaitan. Jadi nggak bisa nih, misalnya kita pengen masuk surga gitu ya, tapi di dunia kita pengen dikenal sebagai seorang penjahat ulung. Nah, kan nggak mungkin. Masa penjahat ulung nanti masuk surga? Ya nggak tahu juga sih, tapi ya kemungkinan besar kan enggak ya. Harus yang sejalan di situ. Nah, kemudian tujuan keuangan. Tadi udah dua ya. Tujuan hidup tuh saya bagi dua menjadi tujuan akhirat dan tujuan dunia. Tujuan dunia ingin menjadi perencana keuangan. Anda pengen menjadi seorang ahli sedekah. Anda pengen jadi seorang ayah yang hebat melindungi keluarganya misalnya gitu. Seorang ayah yang bisa membelikan rumah 2 miliar untuk keluarganya misalnya gitu. Nah, lalu tujuan dunia ini kita persempit lagi menjadi tujuan keuangan. Ini yang biasanya sering disebut oleh para perencana keuangan ya, atau oleh teman-teman. Misalnya tujuan keuangan pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen liburan, pengen naik haji. Nah, tujuan keuangan ini harus bisa dikuantifisir secara keuangan nilainya. Jadi misalnya pengen punya rumahnya nilainya 2 miliar. Pengen punya mobil BMW misalnya. BMW-nya yang senilai 500 juta atau 1 miliar misalnya. Nah, harus ada target keuangan di sini. Nah, sama seperti tujuan dunia yang harus mampu mendukung tujuan akhirat, tujuan keuangan pun sebaiknya harus mampu mendukung pencapaian tujuan dunia. Jadi di sini ada keterkaitan. Jadi tujuan hidup kita punya tujuan akhirat itu didukung oleh pencapaian tujuan dunia, dan pencapaian tujuan dunia ini harus bisa didukung oleh pencapaian tujuan-tujuan keuangan teman-teman. Jadi kita nggak hanya berpikir bahwa kita pengen punya rumah, so what gitu loh. Kita pengen punya mobil buat apa? Kita pengen liburan buat apa sih gitu. Ini just mencoba menggugah teman-teman, membuat wacana bahwa kalau bisa kita itu berbuat sesuatu itu ada manfaatnya, ada sesuatu yang akan kita capai setelah mencapai tujuan keuangan tersebut. Oke, panjang banget tujuan. Sekarang kita lanjut ke data gathering. Nah, ini adalah baru tahap kedua dari proses perencanaan keuangan. Sekarang data apa saja sih yang harus disiapkan atau dicari oleh teman-teman dalam melakukan proses perencanaan keuangan ini. Di sini saya mencatat ada 7 bagian. Yang pertama adalah aset, kemudian utang, kekayaan bersih, arus kas, dana darurat, asuransi, dan investasi. Nah, aset terbagi jadi 3. Aset personal, yaitu aset yang teman-teman gunakan untuk operasional sehari-hari seperti rumah, mobil untuk ke kantor. Kemudian kedua adalah aset liquid, yaitu aset yang dapat dicairkan dengan cepat. Nah, ini kenapa kita bedakan aset liquid, supaya teman-teman ini bisa langsung tag bahwa aset ini dapat berfungsi sebagai dana darurat nanti. Kemudian yang ketiga adalah aset investasi, yaitu aset yang kita kumpulkan
dengan tujuan untuk memenuhi tujuan keuangan. Nah ini tadi, kalau tadi ada tujuan keuangan, misalnya pengen punya mobil, pengen punya rumah lah ya. Nah kita akan kumpulkan investasi kita. Nah inilah yang disebut sebagai aset investasi. Misalnya pengen punya rumah 2 miliar, maka teman-teman nabung di logam mulia misalnya, lalu sebagian di saham misalnya. Nah inilah aset investasi. Kemudian utang ini terbagi dua, utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif yaitu utang yang kita ambil, kita gunakan untuk membeli aset-aset produktif. Sedangkan utang konsumtif yaitu utang yang kita ambil untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Jadi ini pembagiannya sih gampang aja. Nanti kalau misalnya podcast ini terlalu singkat ya waktunya, nanti bisa kita buat lagi khusus untuk mengenai bagian-bagian dari perencanaan keuangan ini. Kemudian bagian ketiga dari data yang harus kita cari ya. Jadi setelah kita udah punya data aset dan punya data utang, kita kurangi nih, aset kurangi utang adalah kekayaan bersih. Kalau positif, alhamdulillah berarti teman-teman plus, punya kekayaan bersih di situ. Tapi kalau utangnya lebih besar dibandingkan aset, maka teman-teman harus segera melakukan pembenahan keuangan karena secara teknis teman-teman sudah bangkrut. Kemudian data keempat yang kita coba cari adalah arus kas. Nah, data arus kas ini tentunya ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, teman-teman harus identifikasi baik itu pengeluaran atau pemasukan bulanan dan yang tahunan. Kalau yang bulanan apa sih? Misalnya dari gaji ya udah pasti ya. Gaji. Kalau yang tahunan apa? Misalnya bonus atau insentif. Nah, di sini kita petakan di sini. Arus kas bulanan masuknya berapa dan tahunan masuknya berapa dibandingkan dengan arus kas yang pengeluarannya bulanan dan juga pengeluarannya tahunan. Nah, kalau positif, bagus, surplus berarti. Kalau negatif, nah jangan sampai. Kemudian dana darurat, yaitu dana yang khusus disiapkan untuk kondisi darurat. Jumlahnya berapa? Tergantung status. Kalau yang masih jomblo, masih single, bisa antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Kalau yang sudah berkeluarga, paling tidak 6 bulan pengeluaran. Paling besar berapa, Mas Taufik? Ya kalau yang sudah berkeluarga sih, kalau paling besar sih rata-rata sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar dana darurat ini maka untuk pengembangan bisa nggak optimal. Karena teman-teman mungkin ada tujuan investasi, tujuan keuangan yang harus dicapai. Kalau semua dananya masuk dana darurat, sayang. Ada yang bisa teman-teman sisihkan atau alokasikan untuk investasi sebenarnya. Kemudian asuransi. Nah, asuransi ini adalah proteksi ya. Yang utama yang saya sarankan buat teman-teman miliki adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, jumlahnya berapa? Jangan sampai terlalu over insured atau under insured, kurang berasuransi. Jadi pastikan jumlah asuransi teman-teman ini optimal. Jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Bagaimana cara ngitungnya? Ada berbagai metode ya. Teman-teman bisa googling juga kok. Nggak terlalu susah. Nah, kemudian yang terakhir data yang kita cari adalah investasi. Jadi apakah sudah ada dana yang dikhususkan untuk pencapaian tujuan keuangan? Kalau sudah ada, berapa jumlahnya dan instrumennya seperti apa? Apakah kira-kira cocok dengan tujuan keuangan yang akan dicapai? Karena apabila kita memiliki tujuan keuangan jangka pendek, menengah, panjang, maka itu akan kita sesuaikan dengan instrumennya. Misalnya jangka pendek nih, teman-teman mau ada kebutuhan misalnya tahun depan untuk dana pendidikan anak 30 juta misalnya. Lalu teman-teman taruh 30 juta itu di saham. Wah, jangan. Teman-teman udah tahu, atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, karakter saham itu seperti apa? Dalam setahun jumlahnya bisa minus
sampai 50% seperti itu, tapi juga bisa naik hingga 100%. Jadi kita harus sesuaikan antara tujuan keuangan dengan instrumen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. So pastikan juga make sure bahwa profil risiko teman-teman sudah bukan sudah sesuai ya. Jadi pastikan instrumen keuangan yang teman-teman pakai, gunakan instrumen keuangan yang teman-teman gunakan dalam portofolio itu sudah sesuai dengan risk profile teman-teman. Jadi jangan sampai nih ya, misalnya risk profile-nya adalah sangat-sangat konservatif. Jadi benar-benar nggak bisa menerima penurunan nilai yang cukup dalam seperti di saham. Ternyata dia kuesionernya risk profile-nya sangat konservatif, tapi sama perencana keuangannya disuruh masukin semuanya ke saham. Nah, itu bisa jantungan. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya kita ke analisa. Nah, apa yang dianalisa? Ya, data-data tadi ya yang dianalisa ya. Apakah tujuan keuangannya sudah relevan atau tidak dengan tujuan hidup? Nah, jangan sampai kita punya tujuan keuangan yang ternyata nggak nyambung deh dengan tujuan hidup kita. Kemudian untuk aset, apakah kita sudah, misalnya nih ya, contoh analisanya, apakah kita sudah mengumpulkan aset liquid dengan cukup atau aset investasi kita ternyata masih kurang? Nah, seperti itu. Kemudian utang, apakah debt service ratio-nya terlalu besar? Nah, debt service ratio ini adalah jumlah rasio pembayaran utang bulanan. Biasanya 30%, teman-teman udah tahu lah. Kalau mau ngutang ke bank gitu kan, 30% gaji paling maksimal. Nah, ini debt service ratio. Kadang ada loh yang debt service ratio itu bisa antara 60-70% dari gaji. Nah, lalu jadi pertanyaan, apakah itu nggak apa-apa? Ya harus dilihat lagi, apakah dia bisa hidup nggak sih dengan uang 30% dari gajinya. Kalau ternyata selama ini dia hanya hidup dengan 10% dari gajinya, ya ada kemungkinan dia berutang sampai 60% itu nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman harus lihat case by case. Artinya gini, personal financial planning itu sangat personal. Jadi profil A sama profil B itu belum tentu sama. Misalnya saya punya anak 3, gajinya sama dengan teman seangkatan saya misalnya si B, tapi si B ini anaknya 1. Nah, itu udah pasti akan sangat berbeda dalam melakukan perencanaan keuangannya. Kemudian setelah kita analisa, apalagi kita lakukan perencanaan. Nah, kalau kita udah tahu misalnya aset kita terlalu kecil, aset dana daruratnya, maka rencana kita pasti akan menambah. Apakah menambah dana darurat, apakah menambah aset investasi. Kemudian misalnya kalau debt service ratio kita terlalu besar, maka kita akan coba lunasi utang-utang kita. Kemudian kalau misalnya arus kas kita defisit, maka kita akan coba tambah pemasukan, atau kita kurangi pengeluaran, atau kita lakukan rebudgeting. Pengeluaran-pengeluaran apa yang bisa kita kurangi atau kita hapus. Untuk asuransi bagaimana? Apakah cukup, polisnya sudah cukup, atau ternyata kita terlalu banyak nih beli polis asuransi? Lalu untuk investasi, apakah perlu kita tambah atau kita kurangi investasinya, atau perlu nggak sih kita lakukan diversifikasi investasi? Oke. Kemudian setelah kita lakukan rencana, action. Nah, ini action ini memang apa ya, gampang-gampang susah sih sebenarnya, karena dari rencana yang sudah dibuat kadang kala itu tidak semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama, secara serentak. Misalnya nih, kita kekurangan dana darurat dan juga kekurangan aset investasi.
mana dulu yang harus penuhi, aset investasi dulu kah atau dana darurat dulu. Dari rencana tersebut tentu ada action mana duluan yang kita ambil. Dan ternyata kita memilih, wah saya harus penuhi dana darurat dulu nih karena ini lebih penting daripada investasi. Kalau nggak ada dana darurat, misalnya tiba-tiba terjadi rumah bocor, butuh perbaikan besar, uangnya harus sudah tersedia. Kan nggak mungkin kalau rumah bocor dananya ternyata ada di saham, mana sahamnya lagi minus lagi, udah kalau kita ambil pasti otomatis jadi cut loss. Jadi bagaimana kita melakukan prioritas, bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan, mana sih yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak untuk segera kita lakukan. Nah, ini akan sangat banyak sekali alternatif pengambilan keputusannya. Di sini berbagai macam skenario dapat dirancang dan pastinya teman-teman bisa lakukan kombinasi untuk mencapai hasil yang paling baik. Kemudian kita lanjut ke monitoring. Nah, monitoring ini tadi udah sempat saya singgung ya di depan. Monitoring ini kalau bisa dilakukan secara periodik, 6 bulan sekali atau minimal setahun sekali. Dan apakah paling cepat berapa kali? 6 bulan? Enggak juga. Kalau dalam 1 bulan terjadi ada perubahan yang signifikan yang dapat mengaruhi kondisi keuangan, maka teman-teman harus segera lakukan monitoring kembali. Jadi lakukan lagi tuh data gathering, analisa, lalu buat perencanaan lagi. Yang paling simpel sebenarnya kita setiap tahun lakukan financial check up. Kita cek rasio-rasio keuangan kita. Lah kan teman-teman udah tiap tahun medical check up, maka nggak ada salahnya juga setiap tahun juga lakukan financial check up. Oke, sudah cukup panjang, udah hampir setengah jam. Kalau nanti misalnya perlu lebih dalam lagi, silakan nanti dari teman-teman Pols kira-kira yang mana sih yang mau didalami lagi, silakan nanti kita akan buat podcast lagi. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua pendengar. Pesan saya, diskusikan bersama pasangan Anda untuk mencapai kompromi keuangan. Jadi dalam melakukan perencanaan keuangan, kalau teman-teman sudah punya pasangan, diskusikan bersama-sama, lakukan kesepakatan di situ. Dan kalau sudah sepakat, komit untuk melakukannya bersama-sama. Misalnya nih, untuk melakukan penghematan tertentu, ya maka ya sama-sama hemat. Jangan yang satu misalnya senang konsumtif, maka harus dikurangi. Jadi saling mengingatkan di sini. Dan lakukan monitoring di periode berikutnya. Dan saran terakhir, kalau perlu diskusikan bersama perencana keuangan. Oke, baik, demikian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pols kali ini. Kalau ada saran dan kritik, silakan disampaikan. Terima kasih.